Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia DJL dengan nomor NPM 1907538, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Luk. Di sini dalam rangka membuat tugas video mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD, dosen pengampunya yang terhormat Ibu Sri Ayulali SPD MPD. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tugas saya, di mana saya mengangkat materi dari bab 3, yaitu pendidikan anak usia dini. Poin pertama yang saya ambil pengertian dan satuan pendidikan anak usia dini, dan poin kedua tujuan dan fungsi PAUD. Langsung saja masuk ke poin yang pertama, pengertian pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini. Menurut Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, sebagaimana yang dikutip oleh Mas Ngut, pendidikan anak usia dini atau disingkat PAUD adalah suatu usaha pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan dengan memberi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lanjut ke yang kedua, yaitu pengertian satuan pendidikan anak usia dini. Satuan pendidikan anak usia dini merupakan lembaga PAUD yang memberikan layanan pendidikan bagi anak dari lahir sampai dengan 6 tahun. Terdapat berbagai lembaga PAUD yang selama ini dikenal oleh masyarakat luas, diantaranya adalah sebagai berikut. Di sini saya hanya sebutkan empat macam. Yang pertama, Taman Kanak-kanak atau TK atau Raudatul Atfal atau RA, yaitu adalah satu bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 tahun sampai 6 tahun. Yang kedua ada kelompok bermain. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 tahun sampai 4 tahun. Yang ketiga ada tempat penitipan anak, adalah suatu bentuk PAUD di jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Yang keempat ada pos PAUD sebagai salah satu satuan PAUD sejenis. Peserta didik di pos PAUD adalah anak usia 0 sampai 6 tahun yang tidak dilayani PAUD lainnya. Orang tua wajib memerhatikan anak di pos PAUD agar dapat melanjutkan pembelajaran di rumah. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi PAUD. Apa sih tujuan PAUD? Secara umum, tujuan PAUD adalah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi anak agar jadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai antara lain: 1. Dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak usia dini dan mengaplikasikan hasil identifikasi tersebut dalam pengembangan fisiologis yang bersangkutan. Yang kedua, dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha-usaha yang terkait dengan pengembangannya. Yang ketiga, dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini. Yang keempat, dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini. Dan yang kelima, dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasi bagi pengembangan anak usia kanak-kanak. Lanjut ke fungsi PAUD. Beberapa fungsi PAUD. Yang pertama, untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang kedua, untuk mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Yang ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Yang keempat, mengenakan peraturan dan disiplin kepada anak. Dan yang kelima, memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. Yang keenam, memberikan stimulasi kultural kepada anak. Yang ketujuh, memberikan ekspresi stimulasi kultural. Itulah presentasi materi dari bab 3 yang saya ambil dari 2 poin, yaitu pengertian dan satuan pendidikan anak usia dini,
serta tujuan dan fungsi PAUD. Sekian presentasi tugas saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.